Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenaan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini, Pendeta Yonatan Suitela, SSI Teol. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait pertama, 3, dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Yohanes 14 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait 1, 4, dan 6, agungkan kuasa namanya. Puji
Bapak, Ibu, dan Saudara, persilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 42, bait 1 dan 4, kuasa darah Yesus menyucikanmu. Kuasa darah Yesus menyucikanmu, hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih?
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum baca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan jugalah yang hendak memperdengarkan kepada kami sabda firman kebenaran yang dinyatakan kepada kami. Maka biarlah saat ini menjadi saat di mana kami meneduhkan hidup kami di bawah kuasa firman-Mu, sehingga kami pun dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus, sabda yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Lukas, pasal 24, dimulai dari ayat 50 sampai dengan 53, yang menyatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania,
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali diperdengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, maka Tuhan Yesus kemudian menyatakan dirinya sesuai dengan firman-Nya bahwa ia naik ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi di luar kota dekat Betania. Dalam Injil Lukas tidak disebutkan secara spesifik tempatnya ada di mana. Tetapi dalam kitab Kisah Para Rasul disebutkan bahwa tempatnya itu di Bukit Zaitun. Jaraknya kurang lebih disebut seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kurang lebih 1,5 kilometer. Pertanyaannya, kenapa Bukit Zaitun yang dipilih untuk menjadi tempat Tuhan Yesus naik ke sorga? Ini sesuai dengan nubuat dalam kitab Zakaria, bahwa Tuhan yang menjadi raja atas seluruh bumi. Dinubuatkan dalam Zakaria 14 ayat 4a. Pada waktu itu, kaki Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Maksudnya di tempat itulah kuasa Tuhan Yesus sebagai raja dinyatakan. Bagian berikutnya menyebutkan bahwa Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, ia terangkat ke sorga. Apa makna Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati? Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir dan tidak akan pernah berkesudahan. Selama ini kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menyatakan berkat Allah. Kelahirannya, Tuhan Yesus hidup di dunia, bahkan penyalipan, kematian, dan kebangkitannya untuk menyatakan berkat Allah. Sekarang melalui peristiwa kenaikan dinyatakan bahwa berkat itu akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Bagian berikutnya menyebutkan bagaimana sikap para murid. Sesudah mereka melihat Tuhan Yesus memberkati mereka dan terangkat ke surga, apa yang dilakukan oleh para murid? Para murid kemudian sujud menyembah kepadanya. Ini adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi. Sujud menyembah artinya mereka berlutut, membungkukkan diri, bahkan tersungkur untuk menyembah Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Hanya Yesuslah raja dan tidak ada yang lain. Sesudah itu kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Firman Tuhan mencatat mereka sangat bersukacita. Pertanyaannya, kenapa perasaan mereka sangat bersukacita? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah sesudah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, iman para murid sebenarnya sudah diteguhkan. Dan dengan iman yang teguh itu mereka bisa memahami perkataan Yesus sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus akan naik ke sorga untuk sementara waktu dan mereka akan berjumpa kembali. Yang kedua, para murid bersukacita karena mereka bisa melihat secara langsung bagaimana berkat dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dan momen kenaikan Tuhan Yesus ini adalah anugerah bagi para murid yang bisa menyaksikan secara langsung hakikat Tuhan Yesus sebagai Raja Sorgawi. Pada 53 disebutkan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya, para murid menantikan janji Yesus bahwa Allah akan mengirimkan Roh Kudus. Dan mereka menantikan itu, sikap penantian itu adalah dengan sikap memelihara persekutuan dan memuliakan Allah. Bagaimana kemudian kita melihat pemahaman teologis dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Pertanyaannya seperti ini. Kenapa Tuhan Yesus tidak tinggal saja seterusnya di bumi? Kan enak kalau seandainya Tuhan Yesus ada sampai sekarang di bumi ini. Atau sampai tahun-tahun berikutnya Tuhan Yesus tidak naik-naik ke surga. Kan enak begitu ya.
Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah misi Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Tuhan Yesus lahir, hidup, memberitakan kerajaan Allah, mati, bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Tugasnya sebagai manusia di dunia sudah selesai. Kini saatnya Tuhan Yesus kembali ke sorga, berada di sisi kanan Bapa dan memerintah sebagai Raja. Alasan kedua adalah Tuhan Yesus sebenarnya tidak meninggalkan murid-muridnya dan menelantarkan mereka. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Allah akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai dan menghibur mereka dalam kehidupan beriman. Alasan ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan kemudian Tuhan Yesus berjanji dia akan kembali datang ke dunia untuk membawa kita yang percaya tinggal bersama-sama dengan dia di sorga. Yohanes 14 ayat 2-3 menyatakan, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Alasan yang kelima, ialah melalui peristiwa kenaikan ini Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai saksi Tuhan untuk melanjutkan tugas pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kemudian kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Hidup kita sampai sekarang pun senantiasa dilimpahi dengan berkat Tuhan. Masalahnya, banyak orang Kristen yang bersikap seakan-akan hidupnya tidak diberkati Tuhan. Mereka hidupnya diisi dengan keluhan-keluhan dan tidak pernah bersyukur setiap hari. Kenapa? Karena biasanya kita memandang berkat Tuhan itu hanya secara materi dan jasmani saja. Rumah yang mewah, pekerjaan yang prestisius, jabatan yang tinggi, itu seringkali yang dianggap sebagai berkat Tuhan. Tidak salah menganggap itu sebagai berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan sesungguhnya jauh lebih besar dan lebih luas daripada itu. Nafas hidup, hari yang baru, sukacita di tengah keluarga, damai sejahtera, bahkan keselamatan surgawi adalah semua berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada seorang guru SMA yang mengajar murid-muridnya lalu meminta mereka untuk menggambar. Temanya adalah berkat Tuhan yang paling indah dalam hidup. Jadi murid-muridnya disuruh untuk menggambarkan. Sesudah menggambar mereka disuruh maju ke depan kelas untuk menceritakan isi gambarnya itu. Ada anak yang menggambar perayaan hari ulang tahunnya. Lengkap dengan balon, kado, kue ulang tahun, dan lilin. Serta teman-teman yang merayakannya. Ada juga yang menggambar motor kesayangannya. Motor yang sudah dicat, dimodif, ceper, knalpot racing, pakai stiker tulisannya bukan kaleng-kaleng. Ada juga yang menggambar masa liburan. Liburan yang sangat indah dan menyenangkan katanya. Mulai dari luar negeri, sampai ke Sungai Medang, sampai ke Bukit Kayangan. Terakhir ada seorang anak yang menggambar sangat sederhana gambarnya. Dia menggambar ada 2 tangan yang sedang bergandengan di atas awan. Sang guru bertanya kepada anak SMA ini, ini gambar tangan siapa dan siapa? Kenapa di atas awan? Anak ini kemudian menjawab, yang satu ini adalah tangan mama saya. Tangan yang selalu merawat saya, menggendong, bahkan mendoakan saya. Yang satu lagi itu tangannya Tuhan Yesus. Mama sudah meninggal. Dan mama sudah bahagia di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus menghadirkan berkat yang begitu besar dalam sosok mama yang mengasihi saya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita belajar bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya soal hari ulang tahun, motor kesayangan, hadiah, liburan ke Bukit Kayangan, tetapi juga kehadiran orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Berkat Tuhan juga adalah hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa para murid sujud menyembah lalu pulang dengan sangat bersukacita. Sekali lagi, sujud menyembah, lalu pulang dengan sangat bersukacita. Yang harus dipahami adalah begini. Sikap iman kita harusnya adalah
Mau menyembah Tuhan dulu, baru kita akan beroleh sukacita. Setelah kita sujud menyembah Tuhan, barulah kita merasakan sukacita. Jangan dibalik. Kalau saya merasa sukacita, baru saya mau menyembah Tuhan. Kalau hidup saya senang, baru saya mau menyembah Tuhan. Bukan begitu. Perasaan sukacita itu akan hadir ketika kita dengan sungguh-sungguh mau sujud menyembah kepada Tuhan. Sikap sujud menyembah dalam konteks ibadah kita di rumah masing-masing adalah seperti ini. Apakah Bapak Ibu Saudara di rumah yang beribadah di rumah masing-masing beribadah dengan sikap yang sungguh-sungguh sujud menyembah kepada Tuhan? Bagaimana pakaian Bapak Ibu? Apakah pakaian asal-asalan atau memang pakaian seperti pergi ke gereja? Bagaimana sikap Bapak Ibu ketika beribadah di rumah? Apakah beribadah dengan sikap yang baik atau asal-asalan saja sambil tiduran, sambil ngemil, buka WA, buka Facebook, dan seenaknya saja? Seharusnya sikap kita dalam ibadah ini adalah sungguh-sungguh sujud menyembah kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dari peristiwa kenaikan ini tadi disebutkan bahwa Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya untuk sementara. Tuhan Yesus akan kembali. Berpisah untuk berjumpa kembali. Saya mengajak kita untuk melihat video tentang tentara yang sudah berperang sekian lama di medan perang dan mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak pulang, akhirnya kemudian mereka pulang. Saya mengajak kita melihat video bagaimana reaksi dari anak dari si bapak atau tentara ini yang baru pulang. Bagaimana kira-kira reaksi anak melihat bapaknya yang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Ini videonya. Bagaimana kemudian? Dari video ini kita belajar apa? Kita lihat ada kerinduan yang sangat besar dari sang anak kepada bapaknya. Begitu besar rasa sukacita ketika berjumpa dengan sang bapak. Bagaimana pertanyaannya kalau dalam kehidupan iman kita menempatkan anak itu adalah kita dan bapak itu adalah Allah di sorga, Tuhan Yesus yang kita sembah. Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita selalu juga merasakan sukacita yang besar ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena pada hari ini kami diperkenankan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk janjimu yang telah mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kami dan memberikan tempat yang kekal bagi kami. Maka biarlah ya Tuhan, kami senantiasa memiliki sikap untuk senantiasa sujud menyembah kepada Tuhan. Kami senantiasa memelihara kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, memahami berkat-berkat Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kami dengan semua berkat-berkat. Bukan hanya berkat fisik jasmani, bukan hanya berkat materi, tetapi bahkan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati berdoa bagi kehidupan persekutuan gereja-gereja Tuhan. Engkau berkatilah segenap hamba Tuhan, khususnya Majelis Sinode GPIB, bersama dengan segenap fungsionaris, staf karyawan. Engkau berkati. Bersama keluarga Tuhan berikanlah hikmat dalam segala gerak langkah di tengah persekutuan GPIB. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk semua gereja yang beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan bagi Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk segenap umat manusia yang menderita karena wabah COVID-19. Dalam kerinduan kami, biarlah Tuhan senantiasa menolong upaya yang dilakukan oleh para pemerintah, para medis, para tim ahli untuk menanggulangi wabah ini. Beri kekuatan iman kepada setiap orang yang berada dalam perawatan. Beri ketabahan hati dan juga kekuatan pengharapan bagi mereka yang ada dalam masa isolasi. Bagi kami yang dalam kondisi fisik jasmani yang prima, Tuhan tolonglah kami, agar kami boleh menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Kami boleh mengikuti himbauan pemerintah dalam kasih satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dalam sukacita yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran ataupun perkawinan. Dalam pertambahan usia ini kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga doakan setiap keluarga yang dalam pergumulan, hubungan-hubungan keluarga yang tidak harmonis, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan keluarga lainnya. Ya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk menolong kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang membawa damai di tengah keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi sebagai satu keutuhan keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keberadaan kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkatilah segenap rekan presbiter, penatua dan diakan bersama keluarga. Berkatilah multimedia bersama dengan keluarga, organis bersama dengan keluarga, dan juga kantoria bersama keluarga. Kasih Tuhan memberkati. Dan bagi kami semua yang sudah beribadah di rumah masing-masing, Allah Bapa tetap menolong kami, menguatkan iman kami untuk percaya kepada Tuhan sebagai penolong yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah segenap syafaat kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2, Aku bersyukur, sambil mengumpulkan persembahan. Dia memberi rahmat-Nya kepadaku, puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya, puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah, Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari berdiri dan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Kita berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya bagi kemuliaan-Mu. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap perkataan perbuatan kita yang memberkati kehidupan sesama. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 187, bait 1 dan 2, Yesus naik ke sorga baka. Ke surga baka, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota raja, Dia duduk di tata megah, di dalam kemuliaan surgawi, dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa. Murid Yesus bersiap seberang, terima kuasa yang dijanjikan, untuk menjadi saksi baginya ke seluruh penjuru dunia. Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata, di dalam kata juga tindakan, agar Kristus dimuliakan. Jemaat Tuhan,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.